Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu berusaha untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Kedua kalinya sholawat ma'assalam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya syafaat beliau kita tunggu di yaumil akhir. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan tema yakni tentang syukur dan sabar dalam kehidupan. Dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang muslim. Beliau mengatakan, ajabal umril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzakal ahadi illa lil mu'min inna asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa inna asabathu sabara wa inna asabathu dharra'u sabara fakana khairul lah. Rawahul Muslim. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang mukmin saja. Jika mendapat kesenangan, syakar, ia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, sabar, ia bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur karena mendapat kesenangan adalah watak khas seorang muslim, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Kalaupun ia sedang mendapatkan rizki yang melimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah lah yang melapangkan rizkinya melalui usahanya itu. Kalau ada seorang mukmin yang sakit lalu ia sembuh, jelas bukan karena keahlian dokter atau tabib dalam meracik obat-obatan, melainkan Allah lah yang menyembuhkannya. Itulah keyakinan seorang mukmin. Usaha adalah sarana menuju sukses, dan kesediaannya untuk berobat ke dokter adalah bagian dari ikhtiarnya untuk sembuh dari penyakit yang telah dideritanya. Wa idza maritu fahuwa yashfin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Betapa banyak orang yang bekerja keras, banting tulang, namun tetap saja selalu mengalami kegagalan. Betapa banyak pula orang yang sakit mendatangi dokter yang paling canggih sekalipun, namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung hilang. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan segalanya. Maka bagi seorang muslim yang mendapat kesenangan lalu bersyukur, pada hakikatnya ia paham betul bahwa yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Selain sifat syukur adalah sifat sabar. Orang mukmin itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dia hadapi. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah. Ibarat anak sekolah, semakin tinggi kelasnya maka semakin sulit soal-soal ujiannya. Tetapi begitu lulus, ia akan bahagia sekali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan dari hambanya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.
Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka dari itu, jika seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah. Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia. Untuk itu wajib kiranya lah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكر